Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa salaman wa ba'du. Syukur alhamdulillah kita masih bisa berjumpa lagi di channel ini. Harapan dan doa saya semoga kita semua selalu tetap dalam keadaan sehat walafiat, dipanjangkan umurnya, dimurahkan rezekinya. Amin amin ya rabbal alamin. Tak lupa pula sholawat serta salam semoga tetap terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Pemirsa yang dirahmati Allah, setiap kita manusia tercipta dengan dibarengi atau dilengkapi pula dengan berbagai organ tubuh, baik itu yang bersifat jasmani maupun rohani. Tak terkecuali pula dengan apa yang disebut hawa nafsu. Karena nafsu inilah sehingga manusia selalu identik dengan keinginan-keinginan tertentu. Beda halnya dengan malaikat yang tidak dikaruniai nafsu. Karena itulah mereka menjadi makhluk yang monoton. Akan tetapi nafsu setiap manusia itu memiliki tingkatan-tingkatan yang berbeda-beda. Oleh Syekh Muhammad Nawawi Al-Jawi membagi nafsu itu dalam 7 tingkatan yang mana dikenal dengan istilah marotibun nafsi. Namun sebelum kita melanjutkan pembicaraan mengenai 7 tingkatan nafsu ini, mari kita membahas atau mengenal lebih dahulu apa sebenarnya nafsu itu. Nafsu adalah merupakan suatu keinginan manusia akan sesuatu. Akan tetapi pada dasarnya adalah suatu kewajaran saja jika manusia itu memiliki keinginan akan sesuatu, selama tidak bertentangan dengan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Namun kebanyakan dari kita mengartikan nafsu ini dari sisi negatifnya saja. Mudahan saja dengan sedikit ulasan mengenai 7 tingkatan nafsu ini, kita bisa mengartikan nafsu itu dari sisi positifnya juga. Sudah tak bisa dipungkiri lagi, saat ini memang sedikit sekali orang yang mau menggunakan nafsunya untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Padahal jika nafsu bisa diperintahkan dengan baik, maka akan bisa mengubah hati kita sebagai manusia dari yang keruh menjadi sangat jernih. Sebagaimana diterangkan dalam firman Allah Subhanahu wa ta'ala yang artinya, dan adapun orang-orang yang takut kepada kebesaran Tuhannya dan menahan diri dari keinginan hawa nafsunya, maka sesungguhnya surgalah tempat tinggalnya. Quran surat An-Nazi'at ayat 40 sampai 41. Dan adapun tingkatan 7 nafsu itu adalah terdiri dari yang pertama yaitu nafsu ammarah. Nafsu ini adalah nafsu yang paling mudah menjerumuskan manusia ke dalam panasnya api neraka. Orang yang memiliki nafsu ini tentu tidak kenal dengan yang namanya akhirat. Orang ini senang melakukan perbuatan yang dilarang, asalkan dirinya merasa senang dengan perbuatannya itu. Nafsu ini telah dijelaskan dalam Quran surat Yusuf ayat 53 yang artinya, dan aku tidak membebaskan diriku dari kesalahan, karena sesungguhnya nafsu itu selalu menyuruh kepada kejahatan, kecuali nafsu yang diberi rahmat oleh Tuhanku. Sesungguhnya Tuhanku Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Quran surat Yusuf ayat 53. Dan tipe mereka yang memiliki nafsu ammarah itu yakni mudah putus asa jika diuji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dari itu mereka berlomba-lomba melakukan perbuatan dosa untuk membuat dirinya senang. Yang kedua yaitu nafsu lawwamah. Nafsu ini tingkatannya lebih tinggi daripada nafsu ammarah. Orang yang berada pada tahap nafsu lawwamah ini
sudah tahu antara perbuatan yang dilarang dan amal kebajikan yang diperintahkan. Dan orang-orang yang pada tingkatan nafsu ini, pada saat jatuh kepada kejahatan, dia masih merasa puas, namun di sisi lain ia menyesali perbuatannya itu. Dia kadang berbuat baik dan setelah itu akan kembali melakukan perbuatan dosa lagi. Orang yang seperti ini masih belum bisa dijamin masuk surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga yaitu nafsu mulhamah. Orang yang berada pada tingkatan ini apabila hendak melakukan amal kebajikan masih terasa berat. Namun dalam keadaan bermujahadah dia berbuat kebaikan-kebaikan karena ia sudah mulai takut pada kemurkaan Allah dan pedihnya api neraka. Bila berhadapan dengan kemaksiatan, hatinya masih rindu dengan maksiat itu. Namun, ia masih dapat melawan dengan membayangkan dosa serta nikmatnya berada di surga. Dia sudah mengenal penyakit-penyakit yang berada dalam hatinya, seperti iri hati, dengki, syirik, dan lain-lain. Tapi dia masih belum bisa melawannya. Bila penyakit-penyakit hati ini sudah tidak ada lagi, ia akan merasakan suatu kenikmatan baru dalam hatinya dan akan merasa benci dalam melakukan kejahatan. Dan pada saat itu dia telah meningkat ke taraf nafsu yang lebih baik, yaitu nafsu yang mutmainnah. Dan adapun tingkatan yang keempat yaitu nafsu mutmainnah. Orang yang berada dalam tingkatan nafsu ini akan mendapat jaminan masuk surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Sesuai dengan yang terkandung dalam surat Al-Fajr ayat 27-30 yang artinya, hai jiwa-jiwa yang tenang, kembalilah kepada Tuhanmu dengan hati yang ridho dan diridhoi, maka masuklah ke dalam golongan hamba-hambaku dan masuklah ke dalam surgaku. Quran surat Al-Fajr ayat 27-30. Orang yang berada dalam tingkatan ini senantiasa dijauhkan dari rasa cemas dan gelisah atas segala ketetapan Allah Subhanahu wa ta'ala dan selalu merasa sejuk hatinya, tentram jiwanya jika dia bisa melakukan sesuatu amal kebajikan. Hatinya senantiasa rindu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan selalu ridho dengan apa yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepadanya. Adapun tingkatan nafsu yang kelima yaitu nafsu radiyah. Sifat dari nafsu ini adalah dia selalu menganggap yang makruh itu haram dan yang sunat ia anggap itu suatu kewajiban. Jika ia tidak melaksanakan apa yang disunnatkan Rasulullah, ia akan merasa berdosa. Baginya takdir baik atau buruk adalah sama saja. Mereka tidak peduli dengan urusan yang berbau dunia, karena hati mereka hanya pada Allah dan ridho atas segala keputusan yang Allah berikan kepadanya. Yang keenam yaitu nafsu mardiyah. Tingkatan ini lebih tinggi dari tingkatan nafsu radiyah. Yang istimewa pada tingkatan ini adalah bukan hanya orang pada tingkatan nafsu ini yang sangat mencintai Allah Subhanahu wa ta'ala, tetapi Allah Subhanahu wa ta'ala juga sangat mencintainya. Dia bisa membuat Allah Subhanahu wa ta'ala cinta padanya dengan melaksanakan apa yang disunnatkan oleh Rasulnya dan tidak melaksanakan sebuah dosa walaupun sekecil jarum di lautan. Sesuai dengan firman Allah dalam hadis qudsi yang artinya, senantiasa hambaku mendekatkan diri kepadaku dengan mengerjakan ibadah-ibadah sunnah sehingga aku cinta padanya. Maka apabila aku telah mencintainya, jadilah aku pendengarannya yang dengannya ia mendengar, penglihatannya yang dengannya ia melihat, perkataannya yang dengannya ia berkata. Jadilah aku tangannya yang dengannya ia berbuat,
jadilah aku kakinya yang dengannya ia melangkah, dan jadilah aku akalnya yang dengannya ia berpikir. Adapun tingkatan nafsu yang terakhir yaitu nafsu kamilah. Tingkatan yang ketujuh ini adalah tingkatannya para nabi dan rasul. Manusia yang suci dan sempurna, yang terpelihara dari perbuatan tercela, dan Allah selalu mengawasi dan membimbingnya. Untuk meraih nafsu dari level yang paling bawah hingga level di atasnya dibutuhkan waktu yang bertahun-tahun hingga Allah Subhanahu wa taala yakin akan usahanya. Untuk itu kepada kita semua dan tak terkecuali juga saya sendiri, marilah kita memulai untuk berlomba-lomba meningkatkan level nafsu kita hingga ke tingkat yang lebih tinggi, agar kita semua ditempatkan oleh Allah Subhanahu wa taala di taman surganya yang tak dapat dilukis oleh panca indera kita karena keindahannya. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bishawab. Semoga apa yang saya bagikan ini ada manfaatnya. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.